Jadi di pagi yang cerah ini, saya Osa Priandela dan teman saya Anissa Salma sedang berada di kawasan Pasar Sukolilo, daerah Punput Asri Utara. Mengenai isu yang beredar saat ini, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, telah menetapkan kebijakan baru, yaitu swasembada pangan yang resmi ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Nah, swasembada pangan sendiri adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan negaranya sendiri dengan memproduksi bahan pokok secara mandiri tanpa bergantung dari impor negara lain. Bagaimana nih kondisi pasar sekarang? Apakah benar kata kebijakan ini terimplementasikan atau hanya slogan saja? Yuk ikuti suara kita. Monggo ketan 100 jangan lupa ya. Saya sedang bersama siapa? Bersama Kak Dila. Menurut Kakak, dengan kondisi yang seperti ini, berapa harga kisaran bahan pokok seperti beras, telur, minyak, dan cabai? Penurunan sedikit. Di awalnya masih stabil di harga 100.000, terus kalau beras itu kalau kondisinya kedua itu stabil sebelum orang kalau minyak itu kontrakannya besar itu diberikan kalau di 16 terus juga minyak yang jual tarik biasanya di pasaran di selanjutnya nih saya ingin bertanya kepada Kak Dila, secara gambaran umum mengenai kondisi pasar sekarang ini apakah mengalami pelonjakan atau penurunan dengan isu geopolitik Indonesia saat ini? Sebenarnya kalau pelonjakan itu ada sih, kayak yang aku tahu nggak semua komoditas naik gitu, tapi yang kerasa banget tuh di minyak sama plastik. Kalau minyak itu ada yang awalnya 16 jadi 14, ada yang tidak jadi 14. Jadi sebenarnya ada yang naik, cuman nggak semua komoditas. Oh, jadi tetap pengaruh dengan impor ya? Iya. Baik, nah jadi di sini kata Kak Dila ini ada harga yang mengalami pelonjakan karena pengaruh impor Indonesia kita masih ketergantungan beberapa bahan pokok yang ada di pasar. Terima kasih Kak Dila. Nah, teman-teman udah lihat sendiri mengenai lapangan gimana program swasembada ini sangat bagus, tapi masih menghadapi banyak kendala, yaitu contohnya produksi tidak merata, ketergantungan impor, dan konsumsi pangan yang tidak sesuai dengan produk lokal. Nah, teman-teman, jika kita mau lebih dalam lagi, negara Indonesia ini tingkat impor dari negara lain itu masih tinggi. Ini merupakan data dari BPS pada tahun 2025. Jika kita melihat dari data BPS pada tahun 2025, Indonesia ini masih mengimpor bahan pokok seperti gandum dan kedelai itu pada posisi 3 besar. Nah, padahal kedelai ini kan bahan baku untuk membuat tempe dan tahu, yang dimana itu merupakan makanan kita sehari-hari. Tapi hal tersebut itu kita masih impor dari negara Amerika Serikat. Nah, yang kedua ini itu kita masih mengimpor gandum. Indonesia ini mengimpor gandum dari Kanada dan Australia. Nah, padahal gandum ini itu berperan penting dalam pembuatan mie instan dan tepung, karena di sini itu konsumsi mie instan di Indonesia dan penggunaan tepung itu juga cukup tinggi.